rumah, bangunlah rumah di surga. Bolehlah kita hidup di dunia punya cita-cita, punya keinginan bangun rumah di tempat-tempat yang tadi kita sebutkan, strategis, kemudian di kota terkenal di dunia, apalagi ya, jangankan sampai kota terkenal di dunia, di Purwokerto saja ya, tentunya ada lokasi, ada perumahan-perumahan yang masuk kepada kalangan elit ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa membelinya ya. Kalau kita memiliki rumah di situ, masya Allah, nah ini rumah di surga. Tentunya nanti kita akan baca seperti apa ya rumah di surga ya. Kata Allah SWT menukil doa yang diminta oleh siapa tadi? Asiyah binti Muzammim. Qala Allah Ta'ala, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Ini permintaannya istri Fir'aun, Asiyah. Allahu Akbar. Kemudian beliau meminta, wa najini min fir'aun wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Disebutkan dalam sebuah hadis, dan hadis dinyatakan sahih oleh Syalbani dalam kitab silsilahnya beliau, fakashafa laha an baitiha fil jannah. Maka Allah SWT ya perlihatkan kepada Asiyah rumahnya di surga. Rumahnya di surga. Allahu Akbar. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, pada suatu hari para sahabat duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, al-jannatu ma bina'uha?" Wahai Rasul, bangunan istana di surga, bangunan rumah di surga itu terbuat dari bahan apa saja? Dan ini kata para ulama nanti dijelaskan bahwa al-ismu huwal ism, al-haqiqah ghairul haqiqah, kata para ulama. Jadi penamaan yang digunakan adalah penamaan sesuai dengan ya teksnya atau maknanya, tapi hakikatnya berbeda. Kayak seperti di surga ada apa? Ada rumman, ada nakhlatun, ya di surga itu ada delima, buah delima, ada kurma. Kata para ulama, namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Ya, hakikatnya berbeda. Kata Nabi SAW, labinatun min fiddah. Jadi batu bata yang dibuat untuk membangun rumah di surga itu terbuat dari perak murni. Labinatun min fiddah. Labina artinya batu bata. Jadi kalau kita bikin bangunan itu kan butuh batu bata ya. Kalau sekarang herbal ya. Itu terbuat dari apa? Perak. Walabinatun min dhahab. Dan terbuat dari emas. Masya Allah, kita nggak bisa bayangkan ada rumah ya bangunannya bahan batanya saja terbuat dari emas dan perak. Kalau di dunia ada tentunya, wah ini butuh apa? Penjagaan yang ekstra. Bukti congkel sih ya. Kalau dicengkol karet tangganya kan, masya Allah, ini butuh dijaga. Kemudian wamilatuha al-miskul adfar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena batu bata itu butuh ada yang merekatkan satu dengan yang lainnya. Maka di sini pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, dan pelekatnya itu terbuat dari minyak kasturi yang baunya sangat harum. Jadi bukan dengan semen ya, tapi dengan apa? Minyak kasturi. Wa hasba'uha lu'lu'u wal yaqut. Adapun bebatuan kerikil yang ada di rumah surga itu dari lu'lu wal yaqut. Ya, batu permata dan juga apa? Yaqut. Ya. Wa turbatuha za'faran. Dan tanah serta debu yang ada di rumah surga itu terbuat dari minyak za'faran. Dari za'faran. Mungkin kalau kita bayangkan ini rumah baunya kayak apa? Tapi tentunya tadi kita sudah sampaikan Bapak Ibu bahwa ini namanya sama, akan tetapi hakikatnya berbeda. Karena ini perkara gaib,
tentunya sebatas kita mampu membayangkan dan nggak mungkin sampai kepada titik hakikatnya. Oleh karena itu ini akan semakin menambah keimanan kita, karena ini hadis Nabi SAW yang menjelaskan perkara gaib. Kita semuanya belum pernah ke sana. Semoga kita diberi kemudahan Allah SWT untuk masing-masing di antara kita memiliki istana di surga. Allahumma amin. Apalagi dengan kita mempelajari ya tema ini, mudah-mudahan Allah semakin mudahkan jalan kita untuk punya rumah impian di surga. Allahumma amin. Kepengen apa betul? Pengen nggih? Insyaallah nggih. Kemudian kata Nabi SAW, man dakhalaha yan'am wa la ya'bas. Masya Allah. Dan orang yang sudah masuk ke dalam rumah di surga tersebut, maka dia akan senantiasa dikaruniai kenikmatan oleh Allah, wala yab'as. Wala yab'as artinya adalah kenikmatan tersebut selalu di-upgrade oleh Allah. Jadi tidak menjenuhkan, tidak membosankan. Ini berbeda sekali dengan fasilitas rumah yang ada di dunia. Kita punya segala fasilitas nih di rumah kita. Ya, semuanya ada. Ya, semuanya ada. Tapi yang namanya fasilitas ya ada di dunia, tentunya ada kalanya kita jenuh, bosan, ada kalanya kita sudah beli kemudian kita apa? Taruh sampai berdebu kayak gitu ya. Ya, kemarin ada cerita di pondok, ya dari tim sabar itu dapat sumbangan apa? Kursi pijat dari seorang dokter, ya. Jadi ini karena berdebu nggak pernah dipakai di rumah, akhirnya disumbangin ke sabar di pondok. Itu dipakai buat ustaz, jadi lumayan ini buat pijat. Tapi maksudnya di sini adalah terkadang kita memiliki banyak sekali, ya perabot, perangkat, fasilitas di rumah. Tapi mungkin dipakai sekali, dua kali, setelah itu berdebu. Adapun fasilitas yang ada di surga, kata Nabi SAW, yan'am wa la yab'as. Jadi panjenengan kalau sudah masuk dalam surga, Allahumma amin, panjenengan akan mendapatkan kenikmatan yang selalu di-upgrade oleh Allah, enggak menjenuhkan, enggak membosankan, selalu baru. Kemudian wa yakhlud wa la yamut. Kalau sudah masuk dalam surga maka kekal selama-lamanya, enggak ada kematian. Insyaallah. Kemudian wala tubla thiyabuhum. Pakaian yang dikenakan itu enggak ada istilah usang. Ya, selalu selalu baru. Ini pakaian penghuni surga. Wala yafna sababuhum. Dan mereka senantiasa dalam usia muda. Maka bagi para kesepuhan, ya nanti enggak masuk ke dalam surga di usia seperti yang ada di dunia ini. Jadi para bapak sekarang yang sudah usianya 50, 60 nanti masuk ke dalam surga, usianya akan dirubah Allah SWT di usia kisaran 35 sampai 40 tahun. Ini kan kondisi primanya seorang ya di usia 35 sampai 40 ya, usia yang produktif ya. Ini sedikit gambaran Bapak Ibu bagaimana rumah di surga. Bangunannya terbuat dari batu bata, emas dan perak, perekatnya dari minyak kasturi, kemudian batu kerikilnya itu adalah batu apa? Permata tadi ya, kemudian tanahnya dari za'faran. Disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ata Jibrilu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau berkata, malaikat Jibril, ya Rasulullah, hadhi Khadijah qad atat maha ina'un fihi idamun wa ta'amun. Ya Rasulullah, ya ini Khadijah telah datang membawa bejana atau wadah yang berisikan makanan, idamun wa ta'amun. Jadi malaikat Jibril ada di sisi Nabi SAW mengabarkan sebentar lagi Khadijah datang membawa makanan. Fa idza atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Allahu akbar. Kalau Khadijah datang, sampaikan kepadanya salam dari Rabbul Alamin, dari Allah SWT dan dariku. Masya Allah. Jadi Allah titip salam kepada Nabi SAW buat siapa? Khadijah. Kalau kita biasanya titip salam siapa?
utangnya ngesuk bayar kayak tolong sampaikan gitu ya. Jadi Allah SWT titip salam melalui malaikat Jibril supaya disampaikan kepada Nabi SAW, supaya disampaikan kepada Khadijah. Wa minni, dan malaikat Jibril pun titip salam kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada Khadijah. Wa basyirha, dan beri kabar gembira kepadanya, bi baitin fil jannah, dengan istana di surga untuknya, min qasabin, yang terbuat dari batu permata, dihiasi dengan apa? Hiasan-hiasan yang indah. La sakhaba fihi wala nasaba, yang mana salah satu di antara sifat istana di surga, rumah di surga adalah la sakhaba. Sakhaba artinya adalah ikhtilatu sautil muz'izah, itu suara yang membisingkan. Jadi salah satu ya kelebihan dari rumah di surga Bapak Ibu adalah tidak dipenuhi dengan kebisingan. Apakah di sana berarti nggak ada orang? Kayak seperti orang tinggal di hutan, orang tinggal di kuburan gitu? Enggak. Seperti tadi sampaikan oleh para ulama, ini namanya sama, akan tapi hakikatnya berbeda. Tetap ada keluarga, ada pelayan, ya dipenuhi dengan pelayan. Kalau laki-laki dipenuhi dengan istrinya, para bidadari, para pelayan yang selalu apa? Datang melayaninya. Berarti kalau ini kita gambarkan di dunia, orang punya satu istri saja, jangan banyak-banyak, satu istri saja. Kemudian kalau ketemu ngobrol, kemudian ada anak-anaknya, kemudian ada mungkin apa pegawai rumah tangganya, itu kan bising sudah. Apalagi kalau hari libur, anak-anak kumpul, mungkin ada yang main HP atau mungkin lihat laptop atau yang lainnya. Wah, rumah udah kayak apa? Kapal pecah itu. Apakah kalau di surga nanti orang itu akan menjadi pendiam semua? Tidak. Kata para ulama sekali lagi, ini menjelaskan tentang bentuk lain keistimewaan rumah yang ada di surga, istana yang ada di surga, yaitu enggak diisi dengan suara yang bikin kita itu bising. Itu kan membuat kita semakin betah tinggal di dalam rumah kita. Wala nasobun, sebagaimana ya kabarkan kepada Khadijah bahwa dia akan mendapatkan rumah yang di situ ketika masuk enggak dipenuhi dengan letih, lelah, capek untuk ngurusinnya. Kita punya rumah 2 lantai, enggak mungkin pegawai lagi pulang atau cuti karena keluarganya apa? Sakit atau yang lainnya. Wah, kita ngurusin rumah sendiri itu 2 lantai. Oh, capek apa enggak? Ya nyapu, yang ngepel, ya mungkin bersihin apa. Yang namanya rumah butuh perawatan. Adapun yang namanya istana di surga Bapak Ibu enggak butuh perawatan ini semua, enggak melelahkan. Ya tidak membuat kita lelah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, "Inna lil mu'min fil jannah", sesungguhnya bagi seorang yang beriman di dalam surga, lakhimatun, dia akan mendapatkan kemah. Ya, kemah. Dan kemah ini maksudnya adalah rumah, istana. Ya, rumah istana min lu'lu'in wahidatin mujawwafatin tuluha sittuna milan, yang terbuat dari apa? Batu permata yang dihiasi, yang panjangnya rumahnya adalah 60 mil. Luas atau tidak ini? Luas sekali. Ya, ini baru satu kemah yang Bapak Ibu miliki. Berapa panjangnya? 60 mil. Ini kalau ada orang punya rumah selebar ini, berapa pegawainya? Ya, berapa pegawainya? Hadis riwayat Imam Muslim. Ini sedikit gambaran Bapak Ibu bagaimana istana yang Allah SWT persiapkan bagi orang-orang yang beriman. Sudah semakin termotivasi. Ya, berikut bagaimana cara kita itu membangun istana di surga. Ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan yang dengannya Allah SWT akan mengganjar kepada orang-orang yang mengamalkan amalan tersebut dengan dibangunkan istana di surga. Yang pertama, turut andil membangun masjid. Ini yang pertama. Jadi ikut bersumbangsi apapun bentuknya, berdonasi, berinfak, atau urun tenaga, urun
sumbang pikiran, atau kalau nggak mampu pakai doa mensupport orang gembosi, ya, nggak apa lagi. Pokoknya yang penting dia ikut andil dalam apa? Proyek pembangunan masjid, apapun bentuknya. Bangun masjid dari awal, mungkin renovasi, mungkin bikin tambahan untuk fasilitas masjid. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah. Ini syaratnya, bangun masjid karena Allah, yaitu ikhlas. Jadi ketika kita berdonasi, ya kita itu apa? Ikut infak untuk pembangunan masjid atau rehab atau renovasi atau apa, maka perhatikan syaratnya ini. Kalau kita ingin dapat istana di surga, ikhlas karena Allah, bukan karena apa? Ingin dipuji, disanjung orang, dikatakan sebagai dermawan, dikatakan orang yang paling peduli dengan masjidnya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tinggal diperbaiki apa? Niatnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balasan yang akan didapat, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah SWT akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya, rumah di surga. Apakah ini monopolinya orang-orang kaya saja? Ternyata tidak. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau kamih hasin qutatin, sekalipun lebarnya seperti sarang burung emprit. Burung emprit gue cilik apa gede gue? Bukan burung elang, tapi burung apa? Brit, ya, burung yang ada di sawah itu. Sekalipun lebarnya itu seluas, ya, sarang burung emprit tadi. Au asghara, atau lebih kecil daripada itu. Apa burung yang lebih kecil? Manuk apa? Mungkin itu yang paling kecil, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Banallahu lahu baitan fil jannah." Allah akan bangunkan istana di surga. Kata para ulama, apa yang dimaksud dengan seperti sarang burung yang paling kecil tadi? Kata para ulama, karena kalau orang bangun masjid sekecil itu nggak bisa buat sujud, ya atau tidak? Nggak bisa buat untuk sholat. Lalu apa yang dimaksud? Ini untuk perumpamaan, kata para ulama, bahwa andil apapun yang kita berikan untuk pembangunan masjid, mungkin beli bata 2 biji, atau mungkin di rumah ada sisa apa? Habis betulin dapur, ada sisa bata mungkin 10 biji, 15 biji, kawabe mari masjid, ya. Atau umpamanya ada apa? Sisa paving, ya, di rumah atau di kantor, kawabe mari masjid, angkut, ya. Mungkin cuma 2 biji, 3 biji, ya, sekecil apapun, jangan diremehkan, sekecil apapun. Atau mungkin dia punya satu tiang apa namanya besi, udah bawa aja ke masjid. Atau mungkin bagi yang nggak punya uang lagi, pakai tenaga, udah hari Ahad ada kerja bakti saya ikut. Intinya sekecil apapun peran dan andil kita dalam pembangunan masjid, Allah SWT akan balas dengan apa tadi? Rumah di surga. Tertarik nama matan ini? Tertarik. Makanya sebetulnya ketika kita memiliki ilmu yang seperti ini, ketika ada momennya dari takmir masjid mengumumkan kepada para jamaah bahwa masjid kita mungkin ada renovasi atau mungkin tambahan fasilitas yang lain, sudah kita langsung segera apa? Bergegas. Oh, ini ummah, ya, ummah apa? Dan surga. Ini rumah di surga. Ya, enggak bain-bain, ya. Pahalanya, ganjarannya itu tidak ringan atau tidak apa? Tidak sepele, tapi besar. Rumah di surga. Yang mana tadi rumahnya sudah kita jelaskan seperti apa? Bangunannya, fasilitasnya, dan seterusnya. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, Bapak Ibu rahmatullah, ya, mari kita ikut andil, ikut berperan apapun peranan yang bisa kita berikan untuk mensukseskan pembangunan masjid. Ya, ketika ada di apa namanya di komplek kita, atau mungkin ada di daerah mana yang di situ apa? Ada open donasi untuk pembangunan masjid, kita mungkin
10.000, 20.000, bahkan Masya Allah ya, kami sedang rencana membangun masjid, ini bukan formal. Tapi ketika kita cek ada di saldo itu, ada yang rutin, nggak tahu dari mana, dia ikut menyumbang rutin hampir setiap hari 25 rupiah. Setiap hari 25 rupiah transfer pakai QRIS ya. Ya, kadang 50 rupiah, 25 rupiah. Itu rutin. Mungkin kita melihat, duit semuanya sih nggak ngapa. Tapi lihat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi itu yang menjadikan dia dapat rumah di surga karena keikhlasannya. Ya, karena keikhlasannya. Taib, ini amalan yang pertama. Turut andil membangun masjid. Yang kedua, di antara amalan yang bisa kita kerjakan dengannya kita bisa memiliki istana di surga adalah menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Apa? Menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin muslimin," tidaklah ada seorang muslim, tawaddaa, berwudu, fa asbaghal wudu'a, dan dia menyempurnakan wudunya, thumma shalla lillahi, lalu dia mengerjakan salat ikhlas karena Allah, fi kulli yawmin asrata rak'atin atau isna asrata rak'atin, mengerjakan salat 12 rakaat tatawwu'an ghairu fardhatin, yang hukumnya sunnah bukan wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah akan bangunkan istana di surga. Masya Allah. Ini juga amalan lain Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi tidaklah seorang mengerjakan ibadah salat sunnah yang ada berapa tadi? 12 rakaat setiap hari rutin dijaga, melainkan Allah SWT akan bangunkan baginya istana di surga. Apa 12 rakaat tersebut? Disebutkan dalam hadis yang lain, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ini dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ada berapa? 12. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 6 berarti dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat setelah zuhur berarti 8, 2 rakaat setelah maghrib 10, 2 rakaat setelah isya. Totalnya berapa? 12 rakaat. Kalau Bapak Ibu mampu menjaganya, pahalanya tadi. Ya. Oleh itu apa? Usahakan kita Bapak Ibu sesekali, bahkan idealnya adalah berkali-kali, untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib ini. Dan ini butuh perjuangan, terutama di sholat duhur, karena kita memiliki aktivitas kerja di kantor atau mungkin ada aktivitas lain, ada yang buka toko atau yang lainnya. Ya, kadang kita datang ke masjid, ya baru dapat 2 rakaat wis qomat. Berarti kan di sini ada usaha yang lebih maksimal lagi, yaitu datang jangan sampai telat, supaya bisa mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum duhur. Kemudian di sholat subuh juga datang lebih awal untuk bisa mengerjakan sholat qobliyah subuh. Ya, dijaga Bapak Ibu. Ustaz, kalau saya mampu mengerjakan rutin setiap hari, berarti umahku akeh teman ya Ustaz? Ya, maka jawabannya adalah kita orang beriman dididik Allah SWT agar memiliki karakter takut jangan-jangan amalannya tidak diterima Allah SWT, karena kita belum tentu ikhlas. Kita belum tentu ikhlas. Jadi jangan terlalu percaya diri, wah kalau setiap hari satu, selama 1 tahun rumah saya banyak sekali Ustaz di surga. Ya alhamdulillah kalau diganjar semuanya Allah SWT. Apa enggak penuh rumah saya nanti di surga? Ya. Kita jaga keikhlasan kita, kemudian kita tingkatkan kualitas
ibadah sholat sunnah rawatib kita. Terkadang karena sholat sunnah kita mengerjakannya itu dengan sistem apa? Sistem ya kerja cepat, ya pokoknya 2 rakaat. Ya Allahu Akbar, ngerti-ngerti wis ruku, ya tahu-tahu sudah sujud, tahu-tahu sudah salam. Ya, jangan sampai seperti itu kualitas ibadah sholat kita. Tentunya sholat yang akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa ini adalah sholat yang istimewa, sholat yang berkualitas. Mulai dari takbiratul ihramnya, bacaan al-fatihahnya, bacaan rukunya, bacaan sujudnya, bacaan ya tahiyatnya dipahami, dihayati, diresapi, itu yang bisa jadi sebagai salah sebab dia mendapatkan keuntungan ini. Kemudian amalan yang ketiga, tadi yang kedua apa? Menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Yang ketiga, merapatkan shaf dengan cara merapikan tanpa adanya celah. Jadi ketika kita sholat berjamaah, di situ ada peluang Bapak Ibu kalau kita jadi makmum, kita merapatkan shaf satu dengan yang lainnya dirapatkan, jangan sampai di situ ada celah. Kalau ada celah kita tutup. Kalau ada celah kita tutup. Bagaimana cara merapatkan shaf? Cara merapatkan shaf diawali dari pundak kita. Jadi pundak kita tempelkan ke saudara kita kiri kanan, baru nanti kaki menyesuaikan. Jadi jangan kaki dulu. Soalnya kalau kaki dulu biasanya nanti agak lebar. Sebagaimana ketika nanti Bapak Ibu sujud, biasanya akan ada renggang, di situ ada celah. Ya kenapa kok kita diperintahkan untuk menutup celah ini? Disebutkan dalam hadis karena setan akan hadir di salat berjamaah kita bukan untuk turut serta salat berjamaah, tapi untuk mengganggu salat kita. Makanya sering kita kalau salat itu dibawa kemana-mana, ya alam pikiran kita, sampai kadang kita lupa bilangan rakaat. Kadang imam juga seperti itu. Kadang lupa ini rakaat keberapa, harusnya tahiyat awal ternyata nggak tahiyat awal. Itu sering terjadi sebagai setan ya yang datang di sholat berjamaah untuk menggoda. Bagaimana cara untuk mengusir mereka ini? Tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk masuk di celah shaf yang kita bangun. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis dinyatakan sahih oleh Syabani dalam buku beliau Silsilah Shahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sadda furjatan fi shaffin," barang siapa yang menutup adanya ruang, adanya celah di dalam shaf, rafa'allahu biha darajah, Allah akan angkat kedudukannya. Kemudian wa yubna lahu baitan fil jannah, dan akan dibangunkan baginya istana di surga. Masya Allah, amalan ringan, pahala besar. Tapi terkadang muslim yang tidak tahu akan adanya keutamaan yang satu ini kadang susah untuk diajak apa? Diajak untuk rapat. Kadang kita sudah dekatin malah menjauh, didekatin lagi ngatui sisan, ya. Tapi ya tentunya ketika kita ingin merapatkan shaf seperti tadi caranya ya, diawali dari pundak bukan dari kaki. Soalnya kalau dari kaki dulu biasanya ya akan renggang tadi, sebagaimana akan membuat nggak nyaman ketika apa? Sholat dengan cara demikian. Dan ketika merapatkan kaki juga hanya ditempel, bukan ditekan. Ada sebagian orang kalau merapikan shaf itu kakinya menekan ya kaki saudaranya kiri kanan. Ini cukup membuat tidak nyaman. Belum lagi kalau cara dia itu berdiri itu dengan kaki miring. Jadi yang betul itu lurus Bapak Ibu ke arah kiblat. Ya, ke arah kiblat, lurus posisi telapak kaki kita. Tapi kadang ada yang miring. Kalau miring ini agak susah lagi. Belum lagi kukunya dawa-dawa. Wah, guys. Kadang cukup cukup menyakitkan ya. Ini amalan yang ketiga, bisa dipraktekkan nanti ketika salat Isya. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk mempraktekannya, Allahumma amin. Kemudian amalan yang keempat. Amalan yang keempat yang dengannya kita bisa membangun istana di surga, yaitu memperbaiki akhlak yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Ya mungkin kadang suka mengganggu orang, usil sama orang, ya suka marah,
atau mungkin suka dusta. Ini ketika Bapak Ibu perbaiki sifat-sifat yang tidak baik tadi, ya karakter-karakter yang tidak baik tadi, nggak peduli sama tetangga umpamanya, suka mengganggu tetangga. Kalau kita rubah, kita berusaha ini untuk memperbaiki, maka balasannya istana di surga. Apa dalilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Anna za'imun bi baitin fi a'lal jannah." Aku akan menjamin, za'im artinya menjadi apa? Kafil, menjadi penjamin. Aku akan menjamin dengan istana di surga yang paling tinggi, liman hasuna khuluquhu, bagi siapapun di kalangan umatku yang mau memperbaiki akhlaknya yang tidak baik menjadi akhlak yang baik. Dan memperbaiki akhlak, Bapak Ibu, ini bagian daripada keimanan. Sering kita nukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi ini bisa menjadi parameter kita. Apakah kita orang yang imannya sempurna ataukah tidak, melihat dari sisi akhlak kita. Ya, perilaku kita bersama anak, bersama istri, bersama keluarga bagaimana, ya, jahat atau tidak, zalim atau tidak. Ini bagian daripada iman. Ini bagian daripada iman. Belum lagi kalau kita berusaha, kalau kita sudah menyadari ini perilaku saya yang tidak baik, ini akhlak saya yang tidak baik, saya akan perbaiki, saya akan ya sedikit demi sedikit tinggalkan. Maka balasannya adalah istana di surga yang tinggi. Dalam riwayat yang lain atau masih dalam terusan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka mira wa in kana muhiqqa." Aku akan memberikan jaminan dengan istana di surga yang bawah bagi orang yang meninggalkan suka berdebat sekalipun dia benar. Jadi kalau kadang ini bukan hanya berdebat ketika debat biasa, tapi ketika mungkin ada selisih, kita berselisih dengan tetangga. Biasanya kalau orang berselisih berantem itu ada pemicunya, sekalipun kita benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tinggalkan itu, artinya udahlah, saya nggak mau ribut. Sekalipun saya benar, dia yang keliru, ya maka ini pahalanya akan dibangunkan apa? Istana di surga yang bawah tadi. Kita adzan dulu, seperti itu. Adzan atau enggak? Silakan. Kita adzan, kita lanjutkan. Ada satu amalan lagi, insyaallah kita lanjut setelah adzan. حي
Ya, kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Ya, tadi di poin yang keempat, di antara amalan yang bisa kita kerjakan dengan keutamaan tadi adalah dengan memperbaiki akhlak. Jadi umumnya kita mungkin pernah mendapatkan masalah atau pernah bertengkar ya dengan orang lain, sekalipun kita berada di pihak yang benar, ya kalau kita tinggalkan itu semuanya, pahalanya tadi. Kemudian dalam hadis yang serupa Nabi SAW mengatakan, anna za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Aku menjamin dengan istana di surga, pertengahan surga, wasatil jannah, bagi mereka yang meninggalkan dusta sekalipun hanya sekedar bercanda, sekalipun dia sekedar bercanda. Jadi bercanda itu ada rambu-rambunya. Nggak boleh kita sekalipun bercanda kemudian di situ kita jadikan tema candaan kita adalah sesuatu yang dusta. Ya, terkadang ada ya di medsos ya. Siapa ini bisa isi full tank di setiap SPBU katanya di setiap tanggal 30 Februari atau Februari ya. Ini kan nggak mungkin ada tanggal 30 Februari. Ini dusta. Yang seperti ini ditinggalkan Bapak Ibu. Yang seperti ini ditinggalkan kalau kita ingin mendapatkan keutamaan ini. Ya, ini beberapa apa? Ya, beberapa amalan. Yang terakhir, membaca doa masuk pasar. Ini untuk ibu-ibu khusus yang suka ke mall, suka pasar. Tapi para bapak juga tidak mengapa untuk bisa mengamalkannya. Masuk ke supermarket, ya, ke pasar, ke mall. Nabi SAW bersabda dalam hadis Hasan yang ada di Hasan oleh Syalbani dan Sahih Jami, Nabi SAW bersabda, man dakhala suqa qala, barang siapa yang masuk ke dalam pasar lalu dia membaca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khaira, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah redaksinya enggak terlalu asing di telinga kita redaksinya ya. Kita ulang. Barangkali ada yang mau hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Silakan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun la yamutu. Biyadihil khaira wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu-ibu wajib hafal ini ya Bu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kadzaballahu law alf hasanah. Allah akan catat baginya 1000 kebaikan. Jadi orang Arab dahulu itu enggak punya angka lebih banyak daripada 1000. Makanya dikatakan alf. Kalau alf berarti lebih banyak daripada 1000. Maksudnya seperti itu. Wa maha anhu alf sayyi'ah. Kemudian Allah akan hapus dosanya 1000. Wa rafa'a alf darajah. Dan Allah akan angkat kedudukannya 1000 tingkatan. Wa bana lahu baitan fil jannah. Ini syahidnya. Dan Allah akan bangunkan istana di surga. Masya Allah, kebutuhan kita tercukupi, kita bisa belanja, dapat istana di surga. Kurang apa jajal ya. Ini manfaatnya kita ngaji, manfaatnya kita ikut pengajian ya. Maka ya, kita kalau mengetahui manfaat orang ngaji seperti ini, kita perlu ajak-ajak ya jamaah yang lain ya, keluarga diajak hadir ke pengajian. Alhamdulillah dapat ilmu yang seperti ini. Ini Masya Allah. Amalan yang tadi kita sebutkan semuanya ringan semuanya. Ya, semuanya ringan, mudah untuk kita kerjakan bagi orang yang diberi taufik. Ya. Kita sebelum tutup ya, apa tadi amalan yang bisa kita kerjakan yang dengannya kita bisa membangun istana di rumah, di surga? Yang pertama, turut andil
membangun masjid. Yang kedua, menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Yang ketiga, merapatkan shaf ya dengan merapikan tanpa adanya celah. Yang keempat, memperbaiki akhlak yang tidak baik. Yang terakhir, membaca doa masuk basar atau mal. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Allahumma amin. Dan semoga kita semuanya masing-masing dikarunia Allah SWT istana di surga. Allahumma amin. Ya, kita cukupkan. Mari kita tutup dengan baca doatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.